Bagian 1. Namaku Alindia. Orang-orang biasa memanggilku Alin. Sudah 2 bulan Mas Arya Wiguna menikahiku, tapi tak sedikit pun dia menyentuhku. Jangankan menyentuhku, melihat dan menegurku pun tidak. Kami tidur pun tak sekamar. Dia akan menyentuhku dan tersenyum manis padaku saat hari kedua orang tua kami. Itu pun hanya sebatas pegangan tangan. Dari segi materi dia adalah suami yang bertanggung jawab, sebab tak pernah telat memberiku uang belanja setiap bulannya. Ia selalu rutin memberiku nafkah lahir, walau tak peduli dengan batinku. Aku tidak pernah meminta hakku sebagai seorang istri. Aku berusaha mengerti keadaannya. Karena kami menikah pun karena perjodohan yang diwasiatkan almarhum kakekku dan orang tua Mas Arya. Mungkin karena belum adanya benih-benih cinta di hati Mas Arya untukku, makanya Mas Arya bersikap dingin padaku. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku berusaha menarik perhatiannya lewat makanan yang kumasak setiap hari. Ya, dia selalu makan masakanku dengan lahap. Tapi setelah selesai, dia langsung enyah tanpa sepatah kata pun. Kami jarang bicara. Bahkan tidak hanya untuk sekedar iya dan tidak dalam sehari pun jarang. Aku merasa menikah dengan patung. Atau aku hanya patung baginya. Pernah aku mencoba memancing gairahnya. Aku sengaja mandi di kamar mandi belakang dan keluar dengan menggunakan handuk kecil yang saat dipakai hanya di bawah panggul dan tepat di atas dada. Aku melewati Mas Arya yang duduk di ruang tamu, sedang memangku berkas-berkas dan membaca beberapa film di komputernya. Tapi Mas Arya tak melihatku. Melirik pun tidak. Aku memanggil Mas Arya mencari alasan agar matanya mengarah padaku. Mas, mau aku buatkan kopi? Tanyaku. Dia langsung menatapku. Ya. Jawab Mas Arya sekilas lalu fokus lagi menatap laptopnya. Aku kecewa mendengar jawaban dari Mas Arya. Dia sama sekali tak melihatku sebagai seorang wanita. Aku hanya patung baginya. Saat aku menyentuh handle pintu kamarku, Mas Arya memanggilku. Alin, lain kali pakailah pakaian yang sopan. Hatiku ngilu. Aku ini istrimu, Mas. Iya. Ingin kuutarakan isi hatiku, tapi lidahku terasa kaku. Aku hanya bisa membanting pintu sebagai bentuk protesku padanya. Mungkinkah aku menikahi pria impoten atau gay? Membayangkan itu membuatku merasa jijik. Sabar, sabar, sabar. Semua indah pada waktunya. Setiap selesai sholat aku selalu menengadahkan tanganku, meminta pertolongan pada Tuhanku. Aku berharap suatu saat nanti suamiku bisa menerima dan mencintaiku. Dan menjadikan rumah tanggaku menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Kubuka mukena-ku dan kulipat. Ku membereskan sajadah yang terlampir di lantai dan kuletakkan dalam lemari gantung. Ku duduk di depan cermin menyisir rambutku. Ku pandangi wajahku. Aku tidak cantik, tapi juga aku tidak jelek. Aku selalu tampil polos tanpa make up. Mungkin jika aku berdandan sedikit saja, suamiku bisa melirikku. Mungkin. Aku hampir frustasi berjuang sendiri di kota yang baru ku tinggali tanpa sanak saudara. Aku hanyalah gadis desa. Ku pandangi suamiku yang menyuapkan makanan ke mulutnya. Sesuap dan sesuap lagi sampai tak tersisa. Ini, uang belanja bulan ini. Iya. Suatu keberuntungan bagiku hari ini bisa mendengar suaranya, daripada tidak sama sekali. Meskipun aku menyiapkan segala kebutuhannya, tapi tak pernah ada interaksi walaupun hanya sebatas terima kasih. Aku bosan di rumah, dan aku memilih keluar kafe baru temanku. Tak lupa ku pamit lewat pesan pada Mas Arya.
Saat aku asik menikmati hidangan di atas meja, mataku menangkap gambar yang pedas di mata, membuat mataku perih dan menitikkan air mata. Jadi ini penyakit dalam rumah tanggaku. Suamiku tak mau menyentuhku, tapi bisa bermesraan dengan wanita lain. Di depan mataku Mas Arya selingkuh. Si pelakor itu bergelayut manja di lengan suamiku seperti kera. Dan aku sebagai istri Mas Arya hanya bisa meremas taplak meja kafe saat melihat Mas Arya dengan telaten menyuapi wanita berbaju merah itu. Rani sahabatku yang tahu Mas Arya adalah suamiku mengusap lembut lenganku. Dia dapat merasakan apa yang aku rasakan. Sakit, benar-benar sakit. Ku tahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata, tapi tetap saja meluncur setitik. Dan segera ku sapu. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku agar air mataku urung jatuh. Aku malu jika terlihat rapuh di depan banyak orang, apalagi di hadapan Rani sahabatku. Ku kemasi barang-barangku yang ada di atas meja saat melihat suamiku bergegas pergi. Aku memututi suamiku yang sedang bergandengan tangan dengan wanita berdes merah itu. Mas Arya membukakan pintu mobil untuknya. Kemudian dia memutari mobil dan duduk di kemudi. Mas Arya melajukan mobilnya, dan aku terus mengikutinya dengan motor metikku. Setelah melewati jalan raya, Mas Arya memasuki komplek, dan mobil itu berhenti tepat di depan rumah berwarna hijau. Aku bersembunyi di balik rombong bakso, berpura-pura membeli bakso agar Mas Arya tak menyadari keberadaanku. Hatiku begitu sakit melihat adegan di depan mataku. Mas Arya tersenyum begitu manisnya saat memeluk wanita berbaju merah itu. Mengusap-usap lembut rambut wanita itu lalu mengecup keningnya. Tanpa sadar tanganku bergerak sendiri menyentuh keningku. Kapan Mas Arya akan memperlakukanku selembut itu? Aku beringsut karena Mas Arya melihat arahku. Untung dia tidak melihatku. Kulihat Mas Arya melambaikan tangan pada wanita itu, memasuki mobil dan pergi. Aku bingung harus bagaimana dan harus melakukan apa. Apa harus aku biarkan ini? Tidak, Mas Arya adalah suamiku, dan ini harus diluruskan. Aku masih berdiri di depan pintu rumah wanita itu. Aku bingung harus melakukan apa. Apakah aku harus mencacinya, menjambak rambutnya, mencakarnya? Entahlah, putuskan nanti saja saat sudah bertatap muka. Kupencet bel rumah itu, dan pintu itu pun terbuka. Alin, istrinya Mas Arya kan? Aku terhenyak kaget. Kenapa dia bisa mengenalku? Bahkan dia tahu aku adalah istri Mas Arya. Dia menarik tanganku, membawaku masuk ke dalam rumahnya yang terlihat bersih, rapi dan sepi. Dia membawakan aku minuman dan juga menghidangkan cemilan untukku. Dia terlihat sangat ramah. Tapi aku tak menyentuh hidangan itu sedikit pun, karena takut mengandung cyanida. Aku duduk di samping simpanan suamiku. Jika orang yang tahu pasti akan mengira kami adalah teman, dan bukan rival. Alin, kenapa terkejut? Kita kan sudah pernah bertemu dan berjabat tangan. Aku mengernyit. Kapan? Batinku. Waktu aku hadir di acara pernikahanmu, Alin. Jawabnya, sepertinya dia bisa membaca pikiranku. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa terlihat begitu mesra dengan suamiku? Jika kamu sudah tahu Mas Arya Wiguna sudah menikah, kenapa kamu menjadi orang ketiga? Tolong, jangan ganggu rumah tangga kami. Alin, kamulah orang ketiga di antara kami. 5 tahun kami menjalin cinta. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan perjodohan Mas Arya denganmu. Bahkan perjodohan itu terjadi saat Mas Arya belum terlahir ke dunia ini. Ini tidak adil bagi kami, Alin. Ini juga tidak adil untukku. Aku berusaha tetap tenang. Aku masih ingin mengorek sedalam apa hubungan mereka. Tolong, mengertilah perasaan kami. Kau juga wanita kan? Kau pasti bisa mengerti perasaanku. Hatiku sakit, Alin, melihat Mas Arya menikahimu. Di bagian mana yang harus aku mengerti? Dia bicara semakin melantur seperti orang gila.
berjudul Aku Patung Bagimu, yang ditulis oleh autor Alwi 1234. Bagian 3, Pilihan yang Sulit. Selamat mendengarkan. Sebenarnya aku jengkel sama Mas Arya. Setiap bersamaku, selalu menyebut-nyebut namamu, Alin. Ucap wanita simpanan suamiku. Dia bicara seperti aku ini kakaknya, padahal aku mandunya. Ya, anggaplah seperti itu. Jika kalian saling mencinta, kenapa Mas Arya tidak menikahimu? Kenapa malah menyulitkan hidupku? Ucapku. Kami terhalang restu orang tua. Ucap wanita simpanan suamiku. Aku tersenyum getir mendengar alasannya. Apa kalian sudah pernah berhubungan intim? Tanyaku. Jantungku berdegup kencang memberikan pertanyaan seintim ini. Nafasku kembang-kempis menantikan jawaban dari simpanan suamiku itu. Tidak. Sebelum kami menikah nanti. Jawab wanita simpanan suamiku itu. Jadi, kalian masih ada niat untuk menikah? Kami saling mencinta. Tentu saja kami akan menikah. Jawab wanita simpanan suamiku tanpa tahu malu. Tidak akan. Selama aku masih menjadi istri Mas Arya, tidak akan kubiarkan. Tidak lama lagi, kau sudah pasti akan diceraikan. Ujar wanita itu. Setiap kata demi kata dari calon maduku membuat nafasku sesak makin lama makin sesak. Sudah dapat dipastikan, air mataku akan mengucur jika terus mengorek segala informasi tentang hubungan mereka. Percaya diri sekali kau. Ucapku yang sudah tidak tahan dengan ocehannya. Tentu, aku tahu seberapa besar cinta Mas Arya padaku. Bahkan aku juga tahu, Mas Arya tidak pernah menyentuhmu, kan? Ujar wanita itu. Mendengar ucapan wanita simpanan suamiku membuat emosiku meradang. Mas Arya bukan hanya menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri, tapi dia juga membeberkan aib yang harusnya ia tutupi. Benar, bagiku ini aib yang sangat besar. Aku istri yang tak diinginkan. Istri yang masih perawan. Aku begitu malu di hadapan wanita durjana ini. Maafkan jika perkataanku sangat keterlaluan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Jika kau ingin menangis, bersandarlah di bahuku. Tapi jangan di bahu Mas Arya. Aku dapat melihatnya tersenyum mengejek saat mengatakan itu. Aku tidak mau memohon padanya untuk meninggalkan Mas Arya. Itu sama saja dengan melucuti harga diriku. Aku tahu dia tidak mungkin mau meninggalkan Mas Arya. Jika aku berada di posisimu, aku tidak akan menjadi wanita murahan sepertimu. Ucapku. Aku melihat tangan kepala itu mengayun ke atas. Dengan sigap kucekal pergelangan tangannya dan kupelintir. Dia meringis kesakitan. Lalu kuhempas tangannya dengan kasar. Wanita itu memegangi tangannya yang kesakitan. Jika ada 10 jenis wanita sepertimu, takkan mampu mengalahkan tenagaku. Permisi. Aku berlalu pergi meninggalkan wanita itu yang masih kesakitan karena ulahku. Memang siapa dia? Bisa bersikap semena-mena padaku. Mereka sudah cukup menyakiti hatiku. Tapi bukan berarti aku akan membiarkannya menyakiti tubuhku. Tapi tetap saja, aku pulang dengan kekalahan. Hatiku benar-benar sakit mengingat adegan mesra mereka. Dan juga kata-kata dari wanita itu. Untung saja aku mengenakan helm dengan kaca yang gelap. Jadi tidak ada pengendara lain yang dapat melihat tangisanku. Aku tak bisa konsentrasi mengendarai motor. Harusnya aku belok tapi malah lurus. Kenyataan pahit yang kuterima saat ini benar-benar menyita pikiranku. Aku bingung harus berbuat apa. Apakah aku harus menggugat cerai Mas Arya? Atau berusaha sangat keras lagi?
agar Mas Arya bisa mencintaiku. Aku sangat minder dengan pilihan kedua. Bagaimana Mas Arya akan mencintaiku? Melihatku saja tidak. Tapi jika aku memilih pilihan pertama, apa kata tetangga di kampung halaman rumahku? Menikah baru 2 bulan sudah menjadi janda. Perawan lagi. Lalu bagaimana dengan penyakit jantung Abah? Baru 6 bulan lalu Abah masuk rumah sakit karena penyakit jantungnya kambuh. Apa yang akan terjadi jika Abah mengetahui masalahku? Jelas-jelas dokter mengatakan agar jangan membuat Abah stres dan terkejut. Aku benar-benar frustasi memikirkannya. Mungkin pilihan pertama adalah yang terbaik. Walau aku tahu akan sangat sulit. Bersambung